Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Sulistiawati, NIM 23070170003. Di sini saya akan sedikit mengulas materi komposisi transformasi. Definisi 1.12, andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2P itu sama dengan T1 T2P untuk setiap P elemen bidang V. Berdasarkan definisi tersebut, komposisi dari T1 dan T2 mempunyai arti bahwa transformasi T2 dioperasikan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh transformasi T1. Dan sebaliknya, jika T2 bundaran T1, berarti T1 dioperasikan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh transformasi T2. Teorema 1.3, apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, maka komposisi T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Untuk membuktikan teorema 1.3, komposisi dari T1 dan T2 harus fungsi V ke V serta fungsi bijektif. Akan dibuktikan T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V. Di sini dioperasikan terlebih dahulu T2-nya. Karena T2 suatu transformasi, maka T2 merupakan fungsi V ke V. Ambil sembarang X elemen di bidang V. T2 suatu transformasi berarti ada Y di bidang V juga, sehingga T2X itu sama dengan Y. Menurut definisi transformasi bagian kedua, ketika X itu tidak sama dengan A, maka ada Y di bidang V. Sedemikian sehingga Tx itu sama dengan Y. Ketika daerah asal dari T2 itu X, maka akan ada daerah hasilnya yaitu Y, sehingga T2X itu sama dengan Y. Dan T1 suatu transformasi yang berarti ada Z di bidang V, sehingga T1Y itu sama dengan Z. Ketika kita ngambil daerah asalnya di daerah hasil T2, maka kita akan mendapatkan Z. Kita lihat bahwa ketika daerah asal dari T1-nya kita ngambil Y, maka daerah hasilnya yaitu Z. Diperoleh keadaan Z sama dengan T1Y, Y diganti dengan T2X, maka T1 T2X itu akan sama dengan T1 bundaran T2 di X. Untuk setiap elemen V, nilai dari T1 bundaran T2 di X itu adalah Z elemen V. Ketika Z-nya itu di bidang V, maka X-nya juga pasti di bidang V. Akibatnya, transformasi ini dikatakan sebagai fungsi dari V ke V. Yang kedua, akan dibuktikan komposisi dari T1 dan T2 fungsi bijektif. Yang pertama, kita cari dulu surjektif. Ambil sembarang Z di elemen V hasil, berarti ada Y di elemen V asal, sehingga Z itu sama dengan T1Y. Akibatnya, untuk Y di elemen V hasil, berarti ada X juga di elemen V asal, sehingga Y itu sama dengan T2X. Jadi, untuk sembarang Z di elemen V hasil, berarti ada X di elemen V asal. Mengakibatkan Z sama dengan T1Y itu sama dengan T1 T2X itu sama dengan komposisi dari T1 dan T2 di X. Maka dari itu, setiap unsur yang dari V itu pasti mempunyai prapeta oleh T1 bundaran T2. Akibatnya, T1 dan T2 suatu fungsi kepada. Yang kedua, komposisi dari T1 dan T2 itu harus injektif. Ambil sembarang X, Y itu di bidang V, sehingga komposisi dari T1 dan T2X itu sama dengan T1 dan T2Y. Menurut definisi akan menjadi T1 T2X itu sama dengan T1 T2Y. Karena T1 itu suatu transformasi, maka T1 fungsi 1,1. Dari hubungan ini didapat T2X itu sama dengan T2Y. Karena T2 juga transformasi, maka T2 fungsi 1,1. Berakibat X sama dengan Y. Untuk sembarang XY di bidang V, jika T1 bundaran T2X itu sama dengan T1 bundaran T2Y, berakibat X itu sama dengan Y. Maka
komposisi dari T1 dan T2 merupakan fungsi satu-satu. Jadi kesimpulannya, karena T1 dan T2 itu fungsi dari V ke V dan komposisi dari T1 dan T2 juga fungsi bijektif, maka komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Timbullah pertanyaan, apakah pada komposisi transformasi berlaku sifat komutatif? Untuk contoh 1.18, misalkan V itu bidang euklidis, diketahui T1-nya itu merupakan suatu titik tertentu dengan ketentuan 1.1 dan 1.2, serta T2-nya itu merupakan suatu garis G tertentu dengan ketentuan 2.1 dan 2.2. Selidiki apakah T2 itu suatu transformasi dan apakah komposisi dari T1 dan T2 merupakan sama dengan komposisi T2 dan T1. Untuk bagian A, apakah T2 suatu transformasi? Pertama kita cari dulu T2 fungsi dari V ke V. Di ketetapan 2.1, untuk setiap X elemen dari V dan X juga berada di dalam garis G, maka bayangan dari X itu adalah dirinya sendiri. Berakibat T2X itu sama dengan X aksen, itu sama dengan X. Jadi, untuk setiap X elemen dari V, ada bayangannya X aksen di elemen V, sedemikian sehingga T2X itu sama dengan X. Ditetapkan di tetapan 2.2, untuk setiap X elemen V dan X itu tidak berada dalam garis G, itu ada garis tegak lurus dari X ke G. Kita cari titik yang kita buat titik X melalui garis G secara tegak lurus. Di sini kita akan mendapatkan bayangannya di X aksen. Sehingga kita lihat bahwa OX ini tegak lurus dengan G. Dan kita lihat OX aksen ini, ruas OX aksen itu sama dengan ruas X aksen X. Ini berarti X aksen ini adalah peta dari T2X. Maksudnya, X aksen ini adalah daerah hasil dari T2X. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, kita cari fungsi bijektif. Yang pertama, kita cari subjektifnya terlebih dahulu. Ambil sembarang Y elemen di V. Ketika Y-nya berada dalam garis, maka ada prapeta Y oleh T2. Dapat ditulis T2Y. Ketika Y-nya tidak dalam garis, maka ada garis yang tegak lurus G melalui Y. Maka kita buat titik Y yang melalui Y tegak lurus dengan garis G. Nah, di sini kita lihat, kalau menurut postulat geometri Euclides, ketika sebuah segmen itu diperpanjang sehingga sama dengan segmen tertentu, maka NY ini akan diperpanjang. Akan sama dengan ruas YX. Sehingga dilihat Y ini kan berada di dalam ruas garis XN. Maka XY ini, maka XN ini tegak lurus dengan garis G, sehingga XY juga tegak lurus ke garis G. Dan kita lihat bahwa Y ini adalah daerah hasil dari T2F. Jadi T2 surjektif. Untuk yang injektif, ambil sembarang XY elemen V. Pada sisi yang berbeda, kita lihat bahwa X ini berada di sisi kiri yang tegak lurus ke garis G, dan Y ini berada di sisi kanan yang tegak lurus ke garis G. Kita ketahui bahwa X ini tidak sama dengan Y, maka T2X juga tidak sama dengan T2Y. Untuk sisi yang sama dengan garis G, kita lihat bahwa kedua garis ini, yaitu garis XY, ini berada di sisi yang sama, tetapi memiliki bayangan yang berbeda. Kita lihat bahwa garis XY tegak lurus ke garis G, dan X ini tidak sama dengan Y, maka T2X juga tidak sama dengan T2Y. Untuk yang ketiga, pada sisi yang sama oleh garis G, kita lihat bahwa X ini berada di garis L dan Y ini berada di garis M. X ini memiliki bayangan yaitu T2X yang tegak lurus ke garis G, dan Y juga memiliki bayangan yaitu T2Y yang tegak lurus ke garis G. Kita lihat bahwa garis L ini sejajar dengan garis M.
maka X ini tidak sama dengan Y, sehingga T2X ini tidak sama dengan T2Y. Jadi T2 itu fungsi injektif. Karena T2 itu termasuk fungsi surjektif dan injektif, maka T2 itu suatu fungsi bijektif. Dan kita lihat sebelumnya, karena T2 itu suatu fungsi V ke V dan termasuk juga fungsi bijektif, maka T2 maksudnya adalah suatu transformasi. Untuk bagian B, apakah komposisi T1 dan T2 itu sama dengan komposisi T2 dan T1? Ambil sumbu X itu sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus secara garis G. Akibatnya titik A itu dapat dikoordinatkan menjadi 0, B. Kita ambil sembarang P, X, Y di elemen bidang P. Kita dapat T1-nya. T1P itu yaitu titik tengah dari ruas garis AP. Hingga kita dapat setengah X, setengah B plus Y. T2P kita dapat bahwa T2P ini kan koordinatnya sama kayak P, yaitu X, dan T2P untuk koordinat Y ini akan sama dengan setengahnya dari koordinat P. Jadi T2P itu didapat X, setengah Y. Komposisi dari T1 dan T2P itu didapat T1, T2P. T2P koordinatnya kan X, setengah Y. Maka kita cari T1 dengan titik X, setengah Y. Di sini T1-nya kan dapatnya setengah X, setengah B plus Y. Nah, X-nya kita ganti dengan X, Y-nya kita ganti dengan setengah Y. Maka setengah X, setengah B plus setengah Y. Jadi, komposisi dari T1 dan T2P didapatkan setengah X dengan setengah B plus setengah Y. Untuk komposisi T2 dan T1, kita cari T2, T1P. Nah, T1P itu titiknya kan setengah X, setengah B plus Y. Kita lihat T2P itu kan hasilnya X, 1/2 Y. Nah, yang X-nya kita ganti dengan setengah X. Dan yang Y-nya kita ganti dengan setengah B plus Y. Maka T2-nya kita dapat setengah X, setengah dikali setengah B plus Y. Kita dapat komposisi dari T2 dan T1 itu adalah koordinatnya setengah X, 1/4 B plus Y. Sehingga kita dapat bahwa kedua komposisi ini, yaitu komposisi T1 dan T2 itu tidak sama dengan komposisi T2 dan T1. Maka komposisi ini tidak berlaku sifat komutatif. Untuk teorema 1.4, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Buktinya, ambil sembarang T1, T2, dan T3, misal ambil A elemen di bidang P. Maka, komposisi dari komposisi T1 dan T2 dan T3A itu sama dengan komposisi dari komposisi T1 dan T2, T3A. Disederhanakan menjadi T1, T2, T3A. Disederhanakan lagi menjadi T1, komposisi dari T2 dan T3A itu sama dengan komposisi dari T2, maksudnya komposisi dari T1 dan komposisi dari T2 dan 3A untuk setiap A elemen dari V. Jadi, komposisi dari komposisi T1 dan T2 dan T3 itu sama dengan komposisi T1 dan komposisi T2 dan T3. Dengan kata lain, komposisi transformasi bersifat asosiatif.